bagi saudara dan saya. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Maha Besar. Amin. Puji Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka kita mau bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Sekali lagi kita katakan dengan bersuka. Amin. Ya Tuhan. Bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita katakan Tuhan Maha Besar. Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang
takut, kita katakan sekali lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Tak usah ku takut, kita katakan sekali lagi. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak yang akan membawakan firman Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, mengatasi segala apapun yang ada di bumi, bahkan di atas langit ini ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, inilah kami anak-anak-Mu, pada siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala rancangan Tuhan yang ajaib, yang telah menyertai kami dalam beberapa saat-saat terakhir, dalam situasi apapun. Engkau tetap Allah yang baik, Allah yang pemurah, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur padamu Tuhan, siang hari ini bersama dengan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, bahkan juga jemaat yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Kami rindu untuk terus diperbaharui pengenalan akan Engkau, pengenalan akan kuasa-Mu, terlebih lagi Tuhan, dalam masa-masa seperti sekarang ini. Kami mau terus tertuju kepadamu, kami mau terus berpaut hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Beri kami pengertian dan Roh Kudus, kerjalah di tengah-tengah kami, terlebih lagi di dalam hati kami. Kami rindu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan kami serahkan semuanya
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang sama-sama siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Syukur pada Tuhan dan bersyukur juga kita boleh diberikan kesempatan kembali beribadah pada siang hari ini. Baik, kesempatan ibadah yang kedua ini saya akan melanjutkan yang tadi pagi. Jadi 3 kali ibadah pada hari ini. Firman Tuhan diberikan tema unpredictable, ya. Atau dalam terjemahan sederhana itu tidak dapat diprediksi. Ya, saya minta ya untuk dibantu dalam slide ya, unpredictable bagian yang kedua. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini kita sudah tiba di masa-masa seperti sekarang ini, di mana apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan ya, diprediksi, dan hari ini kita rasakan bersama. Ya, segala sesuatunya berjalan begitu cepat, segala aspek kehidupan mengalami berbagai perubahan. Dan mau nggak mau, siap nggak siap, kita ada di dalamnya. Nah, bagian yang kedua ini saya berikan pertanyaan dalam huruf besar tadi. Mengapa ini terjadi? Ya, ada banyak orang mungkin mempertanyakan dalam masa seperti ini mengapa ini terjadi? Apakah ini sesuatu yang karena keserakahan, dosa manusia, atau Tuhan berkehendak seperti apa sehingga seluruh dunia mengalami masalah seperti ini? Ya, Ibu Bapak sekalian, kita lihat di layar, itu ada sebuah gambar yang saya percaya Ibu Bapak paham ya, gambar ini masih ingat ya. Ya, masa-masa tahun 90-an. Jadi yang baru lahir tahun 90-an mungkin nggak terlalu ingat, tapi 80-an, 70-an kita tahu ya. Peristiwanya sudah berlalu sekitar 23 tahun. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa seorang tokoh besar dunia saat itu, Lady Diana atau Putri Diana dari Inggris. Apa hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi pertanyaan besarnya dalam tanda merah, mengapa ini terjadi? Setelah peristiwa itu terjadi, ya, tolong gambar masih tadi ya. Ya, setelah peristiwa itu terjadi, ada banyak teori-teori yang bermunculan ya. Kita tahu Ibu Bapak sekarang banyak sekali muncul prediksi para ahli. Kalau sesuatu terjadi muncullah namanya teori apa sih ini, teori apa. Ya, berbagai teori itu muncul. Seperti sekarang hari ini COVID-19 ada apa ini? Jangan-jangan teori konspirasi ini, betul ya? Ibu Bapak pernah baca ya, wah ini sebetulnya nggak ada ini. Itu ulah WHO segala macam ya supaya vaksin jadi laku. Oh ini karena persaingan bisnis ekonomi antar beberapa negara bla 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 seperti itu. Dan hal yang sama terjadi ya di gambar tersebut. Para ahli berpendapat, oh ini pembunuhan berencana, oh ini begini. Coba seandainya mobilnya begini, oh coba seandainya dia pakai apa segala macam ya dan lain sebagainya. Nah yang menarik adalah, oke slide berikutnya. Ternyata dari beberapa pertanyaan yang muncul, teori-teori yang muncul, ada hal yang menarik Ibu Bapak sekalian. Karena di situ dikatakan, walaupun ini sudah terjadi 1997 di bulan Agustus ya, tapi sampai hari ini orang banyak memperbincangkan. Ya, banyak teori muncul, banyak ahli dipanggil, termasuk pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan bernama Philip Yancey. Dia dipanggil. Ini luar biasa saudara ya. Apa hubungannya ini dengan hamba Tuhan? Biasanya kalau ada kecelakaan, wah ini pakar konstruksi mobil. Oh pakar ini, pakar keselamatan, begitu saudara, atau siapa-siapa. Tapi ada seorang hamba Tuhan di Amerika bernama Philip Yancey, ini dipanggil oleh stasiun televisi, mau diwawancara. Pertanyaan besarnya adalah seperti ini. Mengapa Tuhan mengizinkan kecelakaan mengerikan ini terjadi? Oh saudara, ini luar biasa. Karena boleh dikatakan sangat jarang terjadi ya. Seorang tokoh publik terkemuka dunia itu karena begitu banyak disorot kehidupannya dalam berbagai hal, termasuk pada saat dia meninggal pun dengan kondisi seperti ini,
muncul beberapa pertanyaan, bahkan Tuhan pun dilibatkan. Makanya ada stasiun televisi di Amerika dan berbagai dunia itu mungkin mempertanyakan ya, panggil orang ini, terutama di Amerika ya. Ya, mengapa ini kok diizinkan oleh Tuhan? Seolah-olah seperti itu pertanyaannya. Mungkin gak rela ya, karena meninggal masih sangat muda Lady Diana ini, atau meninggal dalam kondisi mungkin dia masih sangat menjadi idola banyak orang, kira-kira seperti itu. Menarik, Tuhan dilibatkan. Bahkan dalam kondisi peristiwa yang seperti ini, saudara. Nah, saya lanjutkan. Jadi dalam banyak peristiwa sering terjadi Tuhan disalahkan atau dikambing hitamkan. Padahal manusia yang melakukan kesalahan, keteledoran, kekeliruan, kebodohan, apapun namanya. Saya ambil contoh, saudara. Misal ada seorang ditangkap polisi. Dalam masa dia itu lagi baik kondisi pekerjaannya, bisnisnya segala macam ya. Dia lagi bagus-bagusnya. Karirnya lagi cemerlang. Anak Tuhan anggap aja seperti itu ya, beribadah kepada Tuhan. Tetapi ditangkap karena dia melakukan suatu pelanggaran, misalnya narkoba deh, contoh sederhana. Oke, mungkin akan pertanyaan, lu kok bisa seperti itu ya? Dia itu anak Tuhan yang baik, saleh, setia, segala macam. Tapi saudara tahu di Indonesia juga banyak terjadi public figure, artis-artis ditangkap beberapa saat ini ya. Karena merasakan lagi stres, tertekan ya. Karena efek pandemi jadi dia pelariannya ke obat terlarang dan lain sebagainya. Tapi kok Tuhan dilibatkan hanya karena kekeliruan orang tersebut. Hanya karena dia melakukan apa padahal dia ya karena kebodohannya dia sendiri, saudara. Nah, pagi hari ini atau menjelang siang hari ini, saya rindu mengajak ibu bapak sekalian. Banyak hal mungkin akan terjadi seperti beberapa peristiwa yang sudah berlalu dalam berbagai situasi dunia seperti sekarang ini, ibu bapak sekalian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Orang mungkin belum menerima, kok seperti ini? Kenapa ya Tuhan? Mengapa ini terjadi? Kenapa Tuhan itu membiarkan atau mengizinkan ini terjadi? Jadi dalam huruf tanda merah yang sudah saya beri warna khusus, maka yang membedakan itu adalah framework atau kerangka berpikir seseorang dalam menyikapi sesuatu. Saya rindu pada siang hari ini ibu bapak sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kerangka berpikir kita adalah kerangka berpikir yang positif. Amin. Amin. Kerangka berpikir yang tetap dibungkus dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi selama 7 bulan, bahkan sampai kapan kita nggak tahu. Tak seorang pun tahu. Unpredictable. Gak ada yang bisa tahu sampai kapan ini selesai. Sampai kapan kita ibadah harus seperti ini? Sampai kapan saudara saya yang ada di rumah karena usia, karena kondisi tertentu ya, mereka belum memungkinkan datang beribadah. Sampai kapan pekerjaan saya harus seperti ini? Sampai kapan? Yang anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah, sampai kapan kita harus seperti ini? Ibu bapak sekalian. Tapi satu hal, kerangka berpikir kita, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita terus tujukan kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menjaga mengendalikannya, maka seperti contoh tadi, orang akan gampang mempersalahkan, loh Tuhan kok diizinkan sih? Coba deh kalau seperti ini, kalau Tuhan gak berkehendak, di manakah Tuhan? Nah slide selanjutnya. Jadi inilah yang melatar belakangi, sehingga pertanyaan besar saat ini muncul, dan Philip Yancey dalam pengalamannya itu akhirnya membukukan bukunya ini. Bu Bapak bisa cari, ini buku tahun 2000-an awal. Ya, diterbitkan oleh penerbit Nafiri Gabriel. Ya, saya pernah punya bukunya. Yaitu kira-kira cover bukunya. Pertanyaan besarnya ya. Di manakah Tuhan saat manusia atau kita itu menderita? Saudara, dari hal yang sederhana, public figure terkenal, kecelakaan, kemudian orang menganalisis dari berbagai teori, sampai akhirnya Tuhan pun dilibatkan. Coba kalau Tuhan tidak mengendaki. Coba kalau Tuhan
melakukan sesuatu yang berbeda, maka orang ini akan tetap hidup, orang ini akan tetap menjadi idola banyak orang, dan banyak karya pengabdiannya yang mungkin masih akan bisa menjadi jejak-jejak sejarah dalam berbagai peradaban dunia. Tapi Tuhan sudah menetapkan 23 tahun yang lalu itu terjadi dengan berbagai kondisi, berbagai teori apapun, ya, dari para ahli, dari pakar keselamatan, dari pakar politik, apapun saudara, tapi toh itu sudah terjadi dan akhirnya muncullah buku ini. Saudara, pertanyaan besar yang hari ini kita mau renungkan. Di manakah Tuhan pada saat kita ini menderita? Sekali lagi kata kuncinya adalah kerangka berpikir, framework. Kadang-kala banyak orang akan langsung klik ke hal-hal seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Ya Tuhan, sudah 7 bulan ini. 2 bulan pertama aja udah seperti ini. Ini bulan udah seperti ini, udah seperti ini. Ya Tuhan, bulan depan Indonesia resmi resesi. Bagaimana ini Tuhan? Lihat, baca berita, aduh pengangguran makin bertambah, betul ya Ibu Bapak ya. Angka kemiskinan makin bertambah, jumlah pengangguran makin bertambah. Bagaimana ini? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan seolah-olah tidak peduli kepada kita? Apakah Tuhan biarkan kita anak-anaknya seperti ini? Atau adakah maksud Tuhan yang lain? Saudara, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal pada siang hari ini. Secara hal sederhana, tapi itu tentu saja berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Ya, bisa dilanjutkan? Jadi kalau menurut kerangka berpikir manusia, hal-hal seperti inilah yang harusnya muncul, Ibu Bapak sekalian. Betul ya? Tuhan, saya dicegah dari segala bahaya dan sakit penyakit. Sakit itu mahal Tuhan. Apalagi saat sekarang, rapid test, swab test segala macam. Aduh jangan deh Tuhan. Tuhan kalau boleh saya ini ditolong terus. Kondisi seperti ini, pekerjaan saya, bisnis saya, tolong dong Tuhan. Jangan sampai saya dibiarkan susah terus, jangan sampai perusahaan saya seperti ini, dan lain sebagainya. Tuhan berikan kepada saya jalan keluar dalam setiap kesulitan. Udah 7 bulan nih. Gak terasa Ibu Bapak ya, 1 semester. Anak-anak sekolah dari belum lulus, saya ingat bulan Maret tuh anak-anak lagi UTS. UTS-nya juga belum tuntas. Tahu-tahu terputus, sampai dengan lulus, naik kelas, semester baru juga masih seperti ini. Jadi mana pertolongan Tuhan, mana jalan keluarnya Tuhan. Tuhan lepaskan saya dari keterpurukan. Tuhan pulihkan saya, Tuhan lindungi saya. Tuhan berikan mujizat dan banyak lagi saudara. Betul ya Ibu Bapak sekalian ya. Termasuk saya mungkin akan berpikir, aduh Tuhan kok kayak gini terus. Ya Ibu Bapak sekalian ya. Yang punya anak-anak kecil di rumah tentu repot sekali ya sekarang ya kalau sekolah ya. Kecuali yang masih bisa bekerja di kantor. Tapi kalau yang kita masih bisa kerja di rumah, saya percaya banyak waktu dari kita akan tersita untuk membantu atau mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Pada saat kemarin ujian akhir misalnya ya, pastikan koneksi internetnya betul-betul baik ya. Download soal, mengisi soal segala macam, sampai submit semuanya. Itu orang tua akan mengawasi termasuk istri saya. Ngawasin anak-anak. Kalau enggak nanti dianggap enggak kirim tugas, nanti terlambat atau koneksinya jelek, tugasnya enggak terkirim, jawabannya enggak terkirim, masalah nanti saudara. Dan itu yang terjadi. Saudara kita mungkin udah enggak tahan. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang seperti ini. Ya Tuhan, kapan datang nih pertolongan ini? Ya, dalam penderitaan seperti ini, hal-hal seperti inilah yang harus muncul, yang kita butuhkan. Saudara manusiawi. Kadang-kala kita merasakan udah ada di dalam limitasi di mana kita sudah nggak tahan. Akumulasi dari berbagai persoalan ya yang terus menumpuk, itu yang membuat banyak orang termasuk anak-anak Tuhan udah mengangkat tangan menyerah. Udah nggak tahu mau seperti apa. Tapi satu hal Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan.
Itu pertanyaan sederhana tapi juga ada jawabannya. Ya, itu ada solusinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, siang hari ini yuk secara sederhana kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Kita lihat ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 16, 21 sampai 23, ayat 21 kaum pria, ayat 22 kaum wanita, 23 kita baca sama-sama. Yuk kita baca ayat ini, Matius pasal 16 ayat 21, kaum pria bersama saya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Baik, 23 mari kita baca sama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Izinkan saya menjelaskan secara singkat beberapa poin dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi Matius 16 ini berisi statement dari Tuhan Yesus. Saat-saat Yesus sudah merasakan ya, sudah tahu waktunya sudah nggak lama lagi di dunia. Dia akan segera ditangkap sampai dengan disalibkan bahkan mati di atas kayu salib. Yesus sudah tahu segala sesuatunya. Tetapi manusia kan terbatas. Tidak tahu. Ya, manusia itu tahu kalau setelah terjadi, betul ya Ibu Bapak ya? Kira-kira seperti itu. Jadi tahap demi tahap setelah terjadi baru paham. Apalagi sudah terjadi beberapa waktu yang lalu baru manusia paham. Mengambil pembelajaran di dalamnya, itu peristiwa sejarah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ke-21 jelas dikatakan bahwa waktu itu Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dia berkata, "Saya harus pergi, akan ada penderitaan seperti ini dan lain sebagainya, akan dibunuh, dibangkitkan." Jadi statement ini kemudian membuat beberapa murid termasuk Petrus. Petrus ini dalam beberapa perbincangan para ahli, para teolog itu dianggap sebagai sesepuhnya para murid. Ya, jadi dari para murid itu ada yang dituakan karena paling dianggap senior, ya, dituakan menjadi soko guru, kira-kira seperti itu ya. Nah, Petrus kemudian menjelaskan statementnya, dia nggak mau itu terjadi. Padahal menurut anggapan manusia kan baik ya Ibu Bapak sekalian ya. Loh, masa Tuhan kita, guru kita akan ditangkap? Wah, saya nggak terima ini, saya akan bela. Tuhan jangan, Tuhan, guru jangan. Kalau perlu ini jangan sampai terjadi ya. Yuk kita kira-kira gagalkanlah rencana ini. Paham ya Ibu Bapak sekalian ya? Ini sekali lagi adalah framework atau kerangka berpikir manusia. Manusia mungkin berpikir jangan sampai terjadi seperti ini. Waduh, saya nggak terima ini. Ibu Bapak bisa bayangkan ya, kedekatan antara guru terhadap muridnya. Muridnya secara refleks dia akan bantu. Dia akan bela gurunya. Apalagi Tuhan mengatakan ini saatnya akan tiba nih. Saya akan ditangkap. Sebentar lagi saya akan dibunuh. Baru kemudian bangkit pada hari ketiga. Murid mengatakan, oh tidak bisa itu Tuhan. Kami akan bela engkau. Kami akan gagalkan, kira-kira seperti itu ya. Secara manusia, wah ini hal yang, kesetiaan seorang murid begitu ya. Penolakan yang luar biasa, loyalitas yang tinggi, dedikasi yang luar biasa, kesetiaan dan lain sebagainya. Tetapi lihat ayat 23, tadi kita sudah baca sama-sama. Secara tegas Yesus berkata,
Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bukan berarti Petrus ini langsung kemasukan iblis gitu saudara ya. Tidak, maknanya tidak seperti itu. Tetapi apa yang diberikan oleh Petrus yang barusan saja statement itu terucap untuk menggagalkan rencana bahwa Tuhan akan ditangkap, mati di atas kayu salib dan seterusnya. Ini sesuatu yang berasal dari pola pikir manusia. Termasuk juga iblis membisikkan, barangkali memberikan saudara sesuatu dalam pola pikir murid-murid supaya itu tidak terjadi. Tapi murid-murid kan nggak tahu, ya. Bahkan Yesus mengatakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, inilah tipe-tipe seperti Petrus yang mewakili kebanyakan orang pada masa-masa sekarang ini, saudara. Kita tidak tahu, sekali lagi, tadi pagi saya sudah jelaskan di Roma pasal 11, bahwa Tuhan Maha Kuasa, segala hikmat, keputusan-keputusannya itu tak terselidiki, tak terselami. Tak ada seorang pun yang akan mampu untuk memahami apa yang Tuhan sudah tetapkan. Mau cari guru sepintar apapun, mau menekuni dengan disiplin ilmu apapun, saudara. Tak ada satupun yang akan bisa menjawab segala sesuatu kemahakuasaan Allah, termasuk keputusan-keputusannya yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Nah, hari ini dalam konteks yang sama, saya mengajak kepada ibu bapak sekalian, yuk mari terapkan dalam kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Yang beriman, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang mengaku Tuhan sebagai Yesus Juru Selamat, penebus saya, penyelamat, penolong. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, mari kita jangan hanya melalui ucapan bibir atau pengakuan semata, tapi yuk kita hayati, kita tanamkan hari ini dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita mengalami seperti ini, seluruh dunia, kita tahu semua anak-anak Tuhan di dunia ini, semuanya mengalami, saudara. Bukan hanya kita, bukan hanya orang-orang yang ada di kota Bandung. Banyak tempat, saudara, di seluruh dunia. Tapi hari ini, mari saudara, kita tetap bisa memunculkan rasa syukur dan terima kasih. Dalam kondisi seperti ini, ucapan syukur, puji Tuhan, tetap muncul dalam hati kita, dalam mulut kita. Amin. Bersyukur saudara. Secara pribadi kita melihat, ya bersyukur Tuhan. Coba kalau di tempat yang lain belum tentu seperti ini. Betul ya ibu bapak sekalian ya. Saya punya banyak teman di Jawa Tengah, Jawa Timur. Beberapa di antaranya zona merah. Sampai hari ini ibadah belum boleh saudara. Kantor juga begitu ketat. Kerja di kantor diawasi segala macam, segala bisnis usaha. Ya, semuanya menjadi dalam sekejap. Unpredictable itu tadi saudara ya. Tak ada yang bisa memprediksi sekejap seperti ini saudara. Tapi sekali lagi, dalam pola pikir manusia kita mungkin wajar seperti itu. Tuhan tolong, Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri jalan. Tapi sekali lagi, kita nggak tahu. Karena kita nggak nyampe memahami apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita hari ini, manusia di dunia. Ada apa dengan penyakit ini? Ada apa dengan wabah virus ini? Tuhan punya maksud apa saudara? Kita nggak tahu. Sampai kapan? Tak ada seorang pun tahu. Tapi satu hal, jangan berbuat kesalahan. Pola pikir kita harus tetap benar. Maka kita akan tetap ada dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan menjaga kita. Nah itu tadi adalah pola pikir Petrus. Pola pikir Petrus itu mewakili, ya dalam tanda kutip lah ya, pola pikir Petrus yang seperti itu tadi. Itu menggambarkan bahwa kita hari ini begitu banyak yang panik. Udah gak tahan. Udah gak tahu apa yang terjadi. Kita bisa meminta berharap. Tapi kalau Tuhan sampai detik ini belum menjawab bahwa COVID ini belum kelar, belum selesai. Apakah kita akan mempersalahkan Tuhan? Apakah kita akan menggerutu bersungut-sungut? Apakah kita akan mengatakan, aduh sudah gak tahan lagi Tuhan. Waduh seperti ini Tuhan.
ya proyeksinya orang mengatakan seperti ini, ke depan seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama Ibu Bapak sekalian. Yang kedua, yuk saya ajak Ibu Bapak membandingkan dengan tokoh yang kedua ini. Ini luar biasa dan kita tahu ini karakter Ayub. Ayub yang kita kenal bersama di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-10. Yuk kita baca ayat ini deh. Ini ayat juga yang saya pikir statement luar biasa dari seorang Ayub. Di pasal awal Ibu, Bapak, Ayub pasal 2 ayat 10. Iya, yuk kita baca sama-sama ayat ini. Kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kalau baca Ayub pasal pertama, wah, ngeri saudara. Saya pikir tak ada seorang pun di antara kita yang berpikiran, seperti ini nih. Seseorang yang begitu baik, saleh, setia kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, diberkati, tapi pada satu masa Tuhan izinkan segala sesuatu yang dia miliki itu hilang semua. Bertahap namun pasti, bertahap namun pasti. Nah, tekanan, cobaan, masalah, sampai akhirnya orang terdekat dalam kehidupannya, istrinya sendiri pun sudah gak tahan, sudah gak kuat, sampai akhirnya mengendaki, kutukilah Allahmu dan matilah. Sudah gak tahan saudara, saking stres tertekannya. Tapi ayat 10 tadi kita udah baca. Hal yang menarik adalah ketika Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kalau tadi Petrus, tadi sudah lihat ya. Oh Tuhan, aku ingin kau menolong, melepaskan dari jalan keluar, diberkati, berikan mujizat, ya kelepasan segala macam. Itu adalah hal-hal yang baik dari Tuhan. Itu permintaan banyak orang. Tapi ketika terjadi hal yang sebaliknya, termasuk hari ini Ibu Bapak sekalian, hal yang tidak mengenakan terjadi menimpa semua orang di seluruh dunia termasuk kehidupan kita hari ini. Siapkah kita seperti itu? Apakah kita akan memiliki pola pikir yang tepat ya untuk bisa menerima bahwa ini juga suatu rancangan dari Tuhan, walaupun ini buruk tapi ada maksudnya, maksud yang baik buat kita. Amin. Ataukah kita masih memikirkan seperti cara berpikir Petrus? Kok nggak ada pertolongannya? Kok seperti ini ya? Oh saya akan ini deh Tuhan, pokoknya yang terbaik-baik aja deh. Ya saya akan bela, saya akan berjuang maksimal. Saudara, tak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, mari cara berpikir sekali lagi ya. Kuncinya adalah cara berpikir. Dan Ayub orang yang luar biasa saudara. Ya memang dalam beberapa pasal sesudah ini ada beberapa kali ya dia terseret dalam perdebatan kepada beberapa teman. Tapi pada akhir kisahnya Ayub dipulihkan secara luar biasa. Penderitaan terjadi, kesesakan terjadi. Tetapi orang-orang yang punya pola pikir yang tepat, tetap tertuju kepada Tuhan, dia nggak mau persalahkan Tuhan, dia ikhlas, dia rela menerima yang terbaik bahkan yang buruk dari Tuhan. Itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya lanjutkan. Nah, ada satu tokoh menarik yang ada di layar. Dia adalah seorang bernama Benjamin Franklin. Presiden ke-6 Amerika Serikat pada akhir 1700-an. Jadi masih awal-awal ya Amerika itu berdiri sebagai suatu negara merdeka. Merdeka belum tertata dengan rapi dalam segala aspek. Dan si Franklin ini adalah tokoh negarawan yang begitu senior di Amerika saat itu.
Dia pernah jadi gubernur, menteri beberapa kali dan juga anggota Kongres satu parlemen. Dan dia menjabat Presiden Amerika ke-6. Ya, terus pada satu kali dia dalam tanda kutip itu meramalkan kematiannya sendiri. Kisahnya unik seperti ini, Ibu Bapak sekalian. Karena senioritasnya, pengalamannya, jadi Franklin ini terlibat dalam pembahasan tentang konstitusi baru negara Amerika Serikat. Jadi secara mantap konstitusi itu akan disahkan. Dan sebagai salah satu orang yang terlibat di dalamnya, dia mungkin mengatakan kebanggaannya, keyakinannya begitu Ibu Bapak sekalian. Wah, dengan adanya konstitusi ini akan mengatur segala aspek kehidupan rakyat Amerika. Kita akan jadi negara yang diberkati, ya, kita akan jadi negara terdepan, negara maju, negara yang luar biasa. Segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya kira-kira seperti itu ya dalam bahasa tata negaranya. Kita akan sudah terayomi semua. Ya, kita sudah mulai melangkah ke suatu masa yang luar biasa. Maka ada satu cuplikan dalam pidatonya ini ya, dalam surat terakhirnya ini dia mengatakan, ya, semuanya akan pasti mengalami kebaikan. Mungkin dia hanya berguyon ya saudara ya, tapi guyonannya ini yang luar biasa. Ya, kita akan jadi sesuatu negara yang pasti, yang tidak pasti adalah tentang kematian. Saudara, jadi orang ini kan berpikir, kalau kami sudah merancang konstitusi yang baik, anggaran undang-undang lah kira-kira seperti itu ya bahasanya di sana, undang-undang tata negara yang baik, itu akan menjamin kehidupan bangsa, negara, pemerintahan, rakyat, segala macam semuanya tertata dengan rapi. Itu akan menjadi suatu kepastian luar biasa. Maka dia berguyon tadi, yang tidak pasti itu adalah kematian. Saudara, 1 tahun kemudian setelah Franklin ngomong seperti itu, dia meninggal saudara. Nah, kisah ini kan menjadi inspirasi gitu saudara ya. Banyak orang berpikir, kalau saya, kalau kami, kalau manusia sudah punya ini, itu, sudah kami rancang yang terbaik seperti apa, maka kami akan mendapatkan apa Ibu Bapak? Berkat gitu ya, kenyamanan, damai, sejahtera, semuanya hebat, luar biasa. Ya, tapi yang terjadi adalah kita tahu, manusianya mengatakan itu justru nggak berdaya menghadapi yang namanya kematian dan 1 tahun saja. Nah, seolah-olah kan dia meramalkan kematiannya sendiri. Cara berpikir manusia yang seperti itu saudara, yang melihat hal yang baik-baik, tapi di luar itu dia nggak berdaya terhadap hal-hal di luar kuat kuasanya inilah. Yuk yang pada siang hari ini, mari saya dorong Ibu Bapak sekalian. Ini yang harus terus kita pikirkan. Kalau hari ini terjadi penyakit, kalau hari ini terjadi hal-hal yang di luar kuat kuasa kita, jangan pernah memiliki konsep berpikir yang salah. Amin. Tapi teruslah melihat kepada Tuhan. Teruslah kita tertuju kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita lelah saudara untuk terus mengatakan Tuhan tolong, gak apa-apa, Tuhan lindungi saya. Kami percaya, aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi umat percaya. Janjinya ya dan amin. Betul? Amin. Kita bisa memuji Tuhan. Di rumah ambil sisi positifnya Bapak Ibu sekalian. Putar lagu rohani, kaset pujian, amin. Banyak baca firman Tuhan. Kalau pada waktu-waktu dahulu kita banyak berada di rumah. Adakan doa sepakat dengan keluarga, anak istri, suami yang ada di rumah. Andalkan Tuhan. Bukankah itu yang terjadi pada zaman gereja awal perjanjian baru? Masih ingat Ibu Bapak sekalian? Gereja berdiri, kekristenan disebut pertama kali. Tidak ada namanya ibadah di dalam tempat ibadah secara nyaman seperti kita pada hari ini. Mereka ibadah di rumah berkelompok, bersembunyi, takut dari penganiayaan, penangkapan musuh-musuh.
Tidak ada Alkitab yang lengkap kita bisa baca atau hari ini bisa diinstal di handphone kita, di laptop kita. Dalam berbagai bahasa kita bisa enak cari bahasa aslinya, maknanya seperti apa. Enggak, zaman dulu enggak, saudara. Tapi iman mereka luar biasa. Dianiaya seperti itu, terus bertumbuh, mengandalkan Tuhan dalam pengajaran para rasul. Kesetiaan mereka luar biasa, kasih terhadap sesama, kepedulian kepada sesama juga luar biasa. Dan akhirnya banyak musuh-musuh yang begitu anti terhadap murid-murid saat itu, hatinya tersentuh. Dan mereka pun akhirnya menjadi murid-murid Kristus. Saudara, hari ini kalau dalam konteks yang mungkin kurang lebih sama, saudara bisa melihat. Saya baca banyak beberapa artikel yang masuk ke email saya gitu ya. Dari beberapa teman mereka sharing gitu ya. Ya memang bukan apple to apple saudara ya, membandingkan gereja zaman perjanjian baru dengan sekarang setelah 20 abad lebih. Waktunya udah beda zaman ya saudara ya. Memang bukan apple to apple, saya setuju. Tapi hari ini kalau kita lihat kurang lebih tantangannya itu kan ada ya, sama. Ya, kita harus beribadah di rumah karena sesuatu hal, bukan karena hal-hal yang seperti itu. Nah mari ibu bapak sekalian, munculkan sisi positif dari kita. Dengan adanya hal seperti ini, saya lebih mengasihi suami atau istri, lebih peduli kepada anak, lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Jangan sampai terjadi ya, ibu bapak nanti cari sendiri berita-beritanya di internet. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, kok angka perceraian justru meningkat. Wah, serem ya. Jadi di rumah berantem terus nih suami istri. Tidak ya, itu bukan kehidupan kita, amin. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dilandasi dengan kasih, kepedulian, saling mengasihi. Dan itu yang bisa kita praktekkan. Ya, saya lanjutkan. Nah, pola pikir Petrus versus Ayub inilah yang dalam masa-masa unpredictable inilah yang patut untuk kita renungkan bersama ibu bapak sekalian. Sudahkah kita berserah dan siap sedia ketika hal-hal buruk terjadi, saudara? Banyak orang gak siap. Ya, tidak siap Tuhan. Gak sanggup, gak siap. Terlebih lagi ikhlas. Ya saudara, saya tahu banget. Walaupun saya gak bertanya kepada ibu bapak sekalian ya. Tapi pasti terjadi di tengah-tengah kita. Banyak bisnis, pekerjaan, semuanya terganggu saudara. Terdampak dengan kondisi seperti ini. Tapi sekali lagi, dalam kerangka berpikir yang benar, sama seperti Ayub tadi, bisakah kita mengatakan, kalau hal yang baik kita ucapkan puji syukur terima kasih. Tapi kalau sesuatu yang berbeda terjadi, adakah kita juga bisa menerima itu sebagai maksud Tuhan? Itu juga sebagai rancangan Tuhan bagi saya? Amin saudara. Dan kita gak tahu setelah terjadi kondisi seperti ini, pemulihan akan terjadi. Amin. Pemulihan akan terjadi. Tuhan akan pulihkan usaha kita, bisnis kita, rumah tangga kita, apapun yang kita kerjakan. Ya, saudara, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi mungkin ya itu saudara ya. Serba mungkin. Apakah Tuhan mungkin sedang menguji setiap manusia di dunia ini? Seberapa besar pengandalan kalian kepadaku? Mungkin seperti itu saudara ya pertanyaannya ya. Seberapa besar anak-anak Tuhan yang mau terus setia? Ya, dalam kondisi seperti ini, saya mau lihat ya, Tuhan mungkin berkata seperti itu saudara. Apakah ada anak Tuhan yang tetap ikhlas, siap sedia, rela, kondisi buruk, kondisi baik, tetap ucap syukur. Amin saudara. Nah, bagian terakhir, saya rindu ibu bapak sekalian sebelum kita nanti mengakhiri. Ada satu ayat lagi yang kita bisa buka dalam Amsal 24 ayat yang ke-10.
Kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Ya, ini ayat yang saya pikir sudah banyak orang suka, dikasih tanda. Yuk pagi hari ini atau siang hari ini, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita baca sama-sama. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya pernah dengar dalam era-era live streaming sekarang ini, ada hamba Tuhan yang mengkaitkan ini dengan imunitas. Kalau sekarang kan kita kenal namanya imunitas ya ibu bapak sekalian ya. Penyakit ini bisa dilawan dengan imunitas, kekebalan, daya tahan, daya juang tubuh kita. Kalau kita hidup sehat, hati selalu gembira, maka itu akan menjadi imunitas ya, daya tahan tersendiri untuk kita kuat menahan setiap serangan virus, sakit, penyakit apapun. Nah kita lihat, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa sih tawar hati itu? Dalam bahasa Ibrani-nya sudah saya tulis, itu dari kata rapau, ya saudara ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, let drop atau be disheartened. Jadi kayak orang-orang tuh udah nggak punya nyali, udah drop. Paham ya saudara ya? Pengibaratan drop itu turun drastis. Langsung terjun bebas gitu loh. Jadi kalau pada masa kesesakan seperti hari-hari ini, kita langsung drop nyali kita, ciut. Dengar berita kayak gini, iya. Di sebelah sana tuh bos perusahaan X itu, udah di PHK semua sekian. Di sana udah ditarik bank, pinjaman gak bisa bayar. Teman saya udah dirumahkan, bla 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 bla. Jadi dengar berita itu akan membuat kita apa saudara? Drop, betul kan ya? Waduh, kapan nih giliran saya nih? Ya Tuhan, aduh gimana ya? Maka cara berpikir kita sudah tidak bisa lagi stabil, sudah tidak bisa lagi untuk fokus, untuk pengandalan Tuhan. Tapi membuat terjun bebas. Kecillah kekuatan kita, nyali kita, hati kita menciut, drop. Nah ini yang sekarang kita kenal dengan imunitas saudara ya. Kalau kita sehat gembira terus, memuji Tuhan, sukacita, tetap berpikir positif, ini akan membuat kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap sehat, kita tetap kuat dimenangkan. Nah imunitasnya apa ya? Ayat yang terakhir. Mari kita lihat dua ayat terakhir, Yosua 1 ayat 9 dan Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya suka sekali dengan ayat ini. Terutama dalam konteks ketika Yosua saat itu dipilih untuk menggantikan Musa. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Tapi peneguhan ayat ini menjelaskan. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi jangan kecut, jangan tawar hati. Kemudian surat Ibrani 13 ayat 5 bagian B juga mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin ibu bapak? Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Kita tidak berjuang sendiri saudara. Kemanapun kita pergi Tuhan selalu menyertai kita. Dalam situasi apapun Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Situasi seperti sekarang ini kita tetap yakin, Tuhan, kau gak akan tinggalkan aku. Aku gak akan berperang sendiri. Jadi apapun yang terjadi hari ini mungkin secara realitas mata kita melihat betul seperti itu ya Tuhan. Bulan depan prediksi para ahli ekonom berbicara apa ini itu. Ya memang kenyataannya seperti itu, tak apa tuh. Tapi kita gak akan pernah berjalan sendiri. Kita tidak akan pernah dibiarkan berjuang sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Dan ini akan menjadi imunitas kekuatan bagi kita. Sehingga kita tidak pernah tawar hati. Amin saudara. Tapi kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Membuat kita yakin, saatnya saya mengandalkan Tuhan. Saatnya saya percaya bahwa Tuhan itu Allah yang maha besar seperti pujian tadi. Pujian lama yang tadi kita nyanyikan.
Zaman-zaman saya dengar waktu di Semarang itu, Tuhan Allah Maha Besar. Ya, kita bukan hanya sekedar menyanyi saudara ketika pujian, tapi kita juga menghayati, seperti ini loh. Ya, dialah Raja segala Raja, dialah Allah segala Allah, luar biasa. Dan hari ini kita semua saudara diajak memikirkan cara berpikir, kerangka berpikir yang tepat dalam menghadapi persoalan apapun, sehingga kita tetap dibenarkan di dalam Tuhan, karena kita memiliki kekuatan yang hebat dan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua akan dimampukan oleh Tuhan, tetap bertahan dalam situasi seperti sekarang ini. Dan Tuhan jadikan kita sebagai pemenang dalam setiap persoalan kita. Amin. Kita akan akhiri, saya undang pemain musik dan para pemuji. Kita akan nyanyikan sebuah pujian sebelum kita menutup di dalam doa. Mari kita nyanyikan pujian yang cukup lama, Bapa Surgawi. Mari Ibu Bapak sekalian, saya undang bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sebelum kita akan bersama-sama berdoa. Nyanyikan pujian Bapa Surgawi, ajarku mengerti. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu Indah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tidak pernah Engkau merancangkan yang jahat, yang jelek. Kami percaya Tuhan. Berilah kami ketekunan ya Tuhan untuk setiap kami di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Bahwa setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini berada di gereja, juga yang masih berada di rumah karena satu dan lain hal. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau sanggup mengalahkan segala sesuatu, bahkan Engkau juga sanggup memberkati segala sesuatu yang kami tak pernah pikirkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami memiliki pikiran, suatu kerangka berpikir yang baik, yang positif, untuk terus melekat erat kepada Engkau ya Tuhan. Untuk kami terus tertuju kepada Tuhan, untuk kami mengandalkan Tuhan, sehingga dalam situasi seperti sekarang ini, kami akan terus dimenangkan,
kami akan terus Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Bahkan kami percaya Engkau akan memulihkan kami dalam waktu Tuhan secara heran, secara luar biasa. Seperti Engkau memulihkan dan memberkati Ayub berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ada tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Dalam kondisi apapun ya Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Yang sedang sakit, yang berbeban berat. Tuhan, Engkau berikan kelegaan, kesembuhan, pemulihan, kesehatan. Bahkan yang berbeban, bermasalah secara ekonomi, pekerjaan, bisnis, keluarga, rumah tangga. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga mereka, menopang mereka, memberkati mereka Tuhan. Dengan jalan-jalan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah dapat kami selami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada tempat ini, bahkan ketika kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam persekutuan kita bersama dengan Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kita, memberkati kita mulai dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, baik kita sidang jemaat yang beribadah di tempat ini maupun Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mengikuti acara live streaming di rumah. Kita semua mendapatkan berkat yang indah, bahwa hanya di dalam Tuhan dan memandang Tuhan kita memperoleh kekuatan dan kita bisa berjalan oleh kasih dan kebenaran daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya harap juga Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti live streaming tetap kuat, tetap menjaga kesehatan sama seperti kita yang ada di tempat ini. Kita mau sama-sama tetap bersatu hati, tetap memandang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengumuman untuk minggu ini sebelum kita menjalankan kolekta ada 3 kali. Yang pertama di depan pilar untuk pembicara, dan kedua kolekte persembahan kasih yang ada di kantong-kantong kolekte, dan ketiga ada di luar sana. Persembahan ketiga kita akan jalankan ketika kita pulang, kita akan bergilir mulai dari kursi yang paling belakang keluar satu persatu dengan menjaga jarak. Kita nanti sebentar akan kasihkan, dan ketika kita sudah berada di luar, kita tetap menjaga jarak dan tidak usah bergerumul. Kita tetap langsung pulang dan menjaga kondisi yang ada. Kedua, kita akan adakan ibadah tengah minggu hari Rabu, live streaming. Saudara-saudara bisa nanti lihat mulai pukul 7 malam tanggal 30, ibadah tengah minggu. Dan untuk pendaftaran ibadah minggu depan dimulai pendaftaran mulai hari Senin. Jadi setiap hari Senin sampai sepanjang minggu itu dibuka pendaftaran untuk minggu ke depannya. Untuk minggu ke depannya nanti lain lagi. Jadi setiap hari Senin sudah mulai dibuka untuk pendaftaran ke ibadah 1, 2, dan 3. Nanti bisa ke WA gereja. Itu saja pengumuman siang hari ini. Dan kita mau tetap sama-sama menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, selamat siang. Silakan mulai kursi dari paling belakang untuk berjalan keluar, memberikan kolekte, bergilir satu, dan tetap menjaga jarak. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Selamat siang, Tuhan memberkati. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar,
terima kasih, Tuhan memberkati semua. Yuk kita doa.